Yang nggak boleh itu ketika ngalah ngedume dan bayar tirakat bangunan, bukan bayar bangunan di sini. Nah tadi batinnya, penyakitnya yang mesti dibersihin. Nyobain panasnya neraka. Lo kan bini, lo kan suami, yang punya hak kerja kan lo. Kita juga baca apa ya, datar aja tadi, cuman ada sedikit cerek-cerek. Oh iya ya, ini sudah di apa namanya, adalah karena hidup di dunia ada, cuman nggak sering karena sudah dikasih resepnya. Lo mau tidur di sini silakan, mau bercanda silakan, karena yang tahu hati kita Allah sama diri kita sendiri. Nah kalau udah tahu akibatnya kita tahu sendiri. Nah ketika kita ngadu ke pimpinan, kan lo yang tahu kata begitu. Nah ketika nggak ngadu, bahkan nggak datang, pimpinan sudah dia lagi begini-begini. Bahkan di sebelum datang berikutnya, tar kalau udah A, B, C baru datang di sini. Akhirnya tulis di situ bukan YPPAI, pegadaian. Cuman bagi orang itu tulisannya masih YPPAI, tapi batinnya tulisannya apa? Pegadaian. Tulisannya YPPAI Pak, cuman ketika batin sering kayak gitu tulisannya apa? Pegadaian. Ngadain keimanan kita, keyakinan kita yang begitu kental, ketika datang ada masalah doang, karena Allah nggak komplain, lo lagi butuh doang kesini, nggak ada tuh omongan gitu Allah. Cuma suatu saat tar ya gitu, ada ayat yang tar ya ada. Nah ketika kita tanam itu terus, Allah kasih yang kita nggak tahu, mau datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, bahkan dari dalam. Nah, sekali lagi, dengan sebab penyakit batin tadi sudah dikaliskan dengan seringnya kita hadir, sekalipun cuma malam minggu doang, itu insya Allah yang sering-sering tadi sudah dikurangi. Jadi kami itu bareng-bareng, karena kita pengajian ini nggak ada istilah kata yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, ya kanan, kiri ya kiri. Nah seperti itu, jadi naturalnya, alamiahnya pengajian ini kita rasakan. Nah itu sudah mulai dibuka, alamiah bener gitu, kagak dipaksain kita harus begini, harus begini. Ayo mah coba sholat, dicoba merem deh mah, coba sholat tebah begini. Iya, biarin aja biar kau bentar gue minta sendiri. Karena apa ya, nggak ngerti batin dia, kita nggak tahu. Yang ngerti batin dia itu Allah. Nah ketika kita berbuat terus, ngasih contoh ataupun apa, dan bahkan dia ngelihat sesuatu, baru ada ketertarikan. Bapak sih enak kata gitu. Emang kamu nggak enak? Enak. Tauban gitu. Jadi sekali lagi, ini kalau kita bahas satu-satu agak lumayan. Yang ngalah sebenarnya nggak masalah di surat Al Imran itu, memaafkan orang yang bersalah. Ngalah kan kita. Yang nggak boleh itu ketika ngalah ngedume. Nih istri begini, gua ngalah dah. Bukan dinikmatin gitu. Ditulis malah di sini, lo udah 4 kali bahkan 11 kali ini ngerjain gua, besok ngerjain lagi. Nah itu yang salah, dilewatin aja. Ngalah sekalian, ngalah lahir batin dihilangin. Kalau ngalah, kalau bahasa di sini, gue maafin tapi nggak gue lupain, itu yang jadi masalah. Gue maafin tapi nggak dilupain, yang itu yang jadi masalah. Udah lupain aja gitu, karena itu di sisi itu kita bisa menikmati di posisi yang nggak enak. Ternyata ngalah itu enak. Nah kalau udah sering-sering tadi, lo gue maafin tapi nggak gue lupain, wah bahaya. Ketika kita udah bahasa itu satu, terus besok dua, atau di masalahan masak gitu kan kalau istri, kedua masalah nyiapin kopi, ketiga lagi salah ngasih sesuatu, suruh ngambil A kok diambilnya B, 4, terus ini lagi 5, terus diingetin besok pas kita, lo juga dulu begitu. Emang nggak ada niatan ketika kita
gue maafin tapi nggak gue lupain, nggak ada. Cuman coba-coba aja ngomong kayak gitu. Karena di luar itu ucapan doa, di sini bukan ucapan doa lagi, ucapan udah jadi apa? Cespleng. Makanya disuruh hati-hati. Kalau di sono bilangnya ucapan, ya hati-hati loh, ucapan itu doa. Di sini bukan doa lagi, sudah nempel. Kali-kali, ya coba-coba aja. Mungkin udah sering kali hal seperti itu. Tadi gue ngomong apa? Buru-buru istighfar, sholat tobat. Nah, ketika kita sadar, insya Allah nggak datang. Tapi kalau salah, kita nggak sengaja atau sengaja, itu didatangkan barang. Kalau bahasa subtu, bahaya kalau datang ketika kamu nggak subtu. Tadi gue maafin tapi nggak gue lupain. Ini istilah apa namanya? Ya istilah kita ngobrol di subuh lah. Tapi selama ini gue lupain. Sekalipun pak, ulang lupa kan kita umir kayak gimana, bepak betul, butak betul, ataupun Pak Juasa nyindir, ataupun Amul nyindir itu ngasih kopinya salah atau gimana, tadi salah solo. Insya Allah lah, penyakit batin yang seperti itu insya Allah kita sering lewatin. Jadi penyakit batin itu karena apa? Itu tadi, dunia itu kalau bahasa tadi apa ya, perahu harus dibocorin, jangan dicintai dunia itu. Kalau udah dicintai ya termasuk tadi, udah lepas saja. Itu benar, ketika saya baca itu saya kayaknya lagi di gerinda itu, lagi dibersihin, terus nih kayaknya nggak enak nih buat Ustadz nih bahasa itu. Aduh, buru-buru skip ngebrebek di dari saya tuh. Nih, aduh, mesti gue inget terus aja sampai saya terlewati hal seperti itu. Jadi jangan sok pinter ataupun sok tahu atau mengajar segala macam, itu lumayan, ternyata itu garis besar khusus buat Ustadz. Akhirnya bercermin lagi ya seperti itu. Sampai tadi bahasanya apa? Ya karena saya nggak bisa ngaji, itu aja. Kenapa ngaji? Saya nggak bisa ngaji. Nah setelah ngaji, besok ngaji, terus kenapa? Karena nggak bisa ngaji. Itu kayaknya ayatnya ada. Tadi tuh, anak bikori, ikro, anak bikori, gue nggak bisa baca. Wakro waktu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Udah itu, kalau sudah kita udah bisa sampai atau sudah paham tentang ABC, ya mungkin tadi bahasa Ustadz Usman udah lulus. Kalau udah lulus nggak hadir lagi, nggak bayaran lagi, nggak daftar ulang lagi, ataupun kagak bayar uang bangunan lagi. Bukan berarti di sini sekolah nih, daftar ulang tiap malam minggu dan bayar tirakat bangunan, bukan bayar bangunan di sini. Nah tadi batinnya, penyakitnya yang mesti dibersihin. Sekali lagi, karena ini banyak, cukup yang keempat-empat tadi ada yang awet rajet, itu kita laluin lah insya Allah. Awetnya nggak rajet, awetnya apa? Baiti janati, ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi penjaga neraka itu kita. Tapi rasanya ada kan? Ada yang menjaga neraka itu kita. Coba kalau tadi gue maafin tapi nggak gue ingetin, wah berarti penjaganya nggak ada tuh, neraka nyelonong. Dia sendiri, penjaganya dia yang masuk dia. Cuman karena kita penjaga juga, nyobain panasnya neraka. Lo kan bini, lo kan suami, yang punya hak kerja kan lo, yang lo. Akhirnya apa? Lo kan penjaga rumah tangga, terus yang jaga neraka siapa? Nggak ada. Udah kita neraka dua-duanya. Awet rajet, udah awet rajet. Jadi sekali lagi, tadi ku angkusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cukup. Jadi ya seperti apa yang katakan setan, aku goda, udah dapat MOU sama Allah, godalah silakan. Nah cuman solusinya kata Umir, muklas itu bangkrut, tapi di luar nggak mau kalau muklas itu dikatakan bangkrut. Namanya ikhlas ya. Namanya ikhlas itu kan ngelepas, nggak punya apa-apa. Ya tadi bahasanya mungkin istri, mungkin suami atau anak, ya kita lepasin. Nggak merasa memiliki, wah gue kan suami, masa. Jadi sekali lagi,
karena penyakit ini 44, nanti bacalah masing-masing, kayaknya ini ada semua di kita, banyak banget penyakit batin, sebab penyakit batin tadi. Itu aja, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Juasa yang sudah membacakan kitab buku yang mengingatkan kita perihal penyakit batin. Ya, sesuai dengan hadis Kanjeng Rasul bahwa ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka akan baik juga, berakibat baik juga kepada jasad. Tapi bila segumpal daging itu buruk, ya, akan berakibat pula kepada jasad. Jadi kalau apakah itu, yaitu hati. Kalau kita melek ayam itu hati adanya di dalam. Ternyata sumber penyakit itu adanya di dalam. Dan itu bersifat goib. Kadang-kadang kita tidak fokus kepada itu, yang goib-goib itu. Sebenarnya yang kita punya, yang ada di dalam diri kita. Tapi kita lebih berfokus kepada yang belum kita punya. Yang tadi dijelasin semacam yang kemewahan itu tadi. Yang Allah kersakan, kalau Allah kersakan itu kan tidak sembarangan dikasihkan kepada makhluknya, hanya kepada orang-orang tertentu. Kadang-kadang kita berfokus pada situ, ingin seperti beliau-beliau yang dikasih, mengejarnya ke sana, tapi kita tidak telaten kepada yang kita punya, yang ada di dalam diri kita. Gaib, tidak tampak, tapi nyatanya ada. Dan kita baru sadar kalau jasad kita yang terdampak. Pusingnya itu bapaknya. Oh, ternyata banyak pikiran. Nah, itu tadi yang dijelaskan ada 44 macam. Nanti bisa ya terus ulang-ulang sih. Tidak ada kata tadi tamatnya. Ya kalau sudah tamat yang nggak datang lagi ngaji, katanya udah dapat sertifikat ya kan. Lulus katanya dapat sertifikat, nggak datang lagi dia. Ya itulah, terima kasih kepada Ustaz Berada yang sudah mengingatkan kita mengenai perihal penyakit batin. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat lahir maupun batin, karena ya harus dibarengi dengan syarat dan ketentuan itu berlaku. Kalau tidak dipenuhi ya sakit-sakit juga. Tapi insya Allah kalau kita mau terus belajar, berusaha, insya Allah dia dijauhkan dari penyakit-penyakit itu. Baik, kita saja selanjutnya yaitu setahun sirih kepada Kang Bani, waktu dan tempat, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga kita semua yang ada di pertempatan ini termasuk orang-orang yang sabar, karena sabar itu nggak berat. Yang berat itu menunggu dan menanti kepastian. Ujung-ujungnya sabar juga. Untuk pembukaan, saya idem sama yang sebelum-sebelumnya. Segala harapan dan doa, semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan serta rahmatnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, kesehatan baik lahir maupun batinnya. Semoga bisa terhindar dari beberapa poin-poin yang sudah dibacakan perihal penyakit batin tadi. Walaupun merasakan, tapi kadarnya tidak terlalu berat, karena kita yakin dan percaya bahwa kita punya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala maha. Dan semoga kita semua juga diberikan kekuatan serta kelancaran, kemudahan dalam perihal ekonomi guna bekal ibadah kita masing-masing kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permohonan maaf lahir batin bahwa perkembangan untuk pembangunan majelis ya masih segini-gini aja, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, karena banyak banyak faktor yang membuat segala sesuatunya ya harus dikondisikan serta disikapi dengan sabar tadi gitu. Ya insya Allah sedikit demi sedikit bisa terlaksana dalam pembangunan yang awal rencana kan tadinya habis dari pelur yang di depan itu lanjut ke pengajian yang di halaman depan ya, di dinding depan gitu. Jadi mau diaci, dihalusin, dan mungkin dicat juga gitu, dicat warna putih lah biar terlihat lebih cerah gitu dan lebih rapi gitu kalau dari luar. Ya syukur-syukur juga bisa langsung pasang pelang gitu, karena kasihan itu kurir-kurir yang datang kemari mau ngirim paket bingung nyari majelis kok nggak ada namanya gitu. Ya insya Allah. Kemudian ini ada wacana kan ya untuk tirakat majelis nanti akan ditutup di akhir bulan Desember. Ya insya Allah bagi para peserta yang mengikuti, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kekuatan, dan kelancaran untuk menuntaskan. Nah nanti di awal Januari mungkin akan dimulai dengan formasi yang berbeda lagi gitu, karena ya tadi banyak beberapa faktor yang harus dievaluasi. Kemudian juga ada wacana mau diadakan tirakat berjamaah gitu. Cuman kira-kira pada sanggup nggak? Tahun depan ya mudah-mudahan diberi kesanggupan untuk bisa tirakat berjamaah. Kita berpuasa 1 bulan. Di bulan Ramadan 30 hari full. Jadi tadi saya agak tertarik bahwa ketika ayat Ar-Ra'd dibacain itu ada
penggalan ayat yang seakan-akan memberikan pesan gitu atau makna bahwa Gusti Allah memerintahkan malaikat kepada kita untuk menjaga di hadapan, di muka, dan di belakang. Tuh, kira-kira pernah ngerasain nggak? Di hadapan kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat. Secara sederhananya, tapi ini bukan hal yang benar gitu. Ibaratnya kayak ngantri gitu kan, di depan kita ada orang, di belakang kita ada orang. Tapi seakan-akan itu kondisi di mana pada waktu itu, pada saat itu kita sedang menghadapi suatu peristiwa atau kejadian, tapi sikap kita atau perasaan kita pada waktu itu tidak ada pandangan ke depan terlalu jauh ataupun nengok ke belakang. Itu seakan-akan pada hari itu ada kejadian, ya sudah menghadapi aja, dan hanya hari itu aja yang dipikir. Gak ada perbandingan menghadapi masa lalu kita seperti apa, atau ke depan kita akan bagaimana, menjadi apa. Ya pada waktu itu kita seakan-akan benar-benar merasakan, menikmati pada hari itu, pada saat itu. Ya, dibilang tenang ya tenang, dibilang kusut ya kusut, tapi ya pada waktu itu aja, pada saat itu aja. Padahal kan kalau secara pemikiran gitu, itu sesuatu momen yang luar biasa, dan sebenarnya kita nggak terkunci atau terpaku pada masa lalu, baik itu kesalahan ataupun sesuatu yang membanggakan atau kesejahteraan yang sehingga kita membuat perbandingan, oh hari ini saya seperti ini gitu. Atau ada rasa bangga, hari ini gue merasa lebih baik dari kemarin. Tidak ada perbandingan, ya menikmati aja. Perasaan tuh hari ini enak banget, enjoy gitu, puas. Ya mungkin pada waktu itu kalau memang secara sifat malaikat itu adalah kekuatan, seakan-akan pada hari itu kita sedang diberikan kekuatan oleh Yang Agung Maha Suci Allah, benar-benar menikmati hidup sebenar-benarnya hidup. Insya Allah, semoga dengan diingatkannya hal ini, kita bisa berupaya untuk merasakan hal itu seterusnya, bahwa yang terpenting adalah hari ini, karena hari esok itu masih goib. Goib itu milik Gusti Allah. Kalaupun kita tahu akan hari esok, karena pun kita dikasih tahu, diberitahu. Tahu tempe itu enak, tapi lebih enak lagi tahu diri. Ya alhamdulillah, amat sangat bersyukur, walaupun tak terasa, tahu-tahu sudah di penghujung tahun, masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, berupaya memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya atau yang sudah dianugerahkan olehnya. Ya, harapannya semoga kita selalu berupaya, berusaha, bahwa optimis
hari ini baik dan insya Allah hari esok akan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama pengurus. Kami menerima semua saran maupun kritik. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, bisa japri langsung ke Kang Hendra atau ke saya atau ke Mas Yono perihal majelis mungkin. Dan jangan sampai lupa kita persiapkan diri, insya Allah pada Januari nanti kita akan mendapatkan undangan kembali, yaitu untuk rutinitas 3 bulanan di Garut. Mari bersama-sama mempersiapkan diri, berupaya untuk bisa menghadiri, karena itu juga merupakan amanat yang harus terus dilaksanakan, dijalankan, diusahakan dan diupayakan. Insya Allah Allah memberikan kekuatan serta kemudahan. Perihal beberapa papakem ya, kayak misalkan surat taubat buat para iwan-iwan baru. Kalau yang masih tetap melaksanakan, terus dilaksanakan. Kalaupun yang baru masih belum bisa melaksanakan secara rutin, ya mohon diupayakan, karena itu insya Allah ada sesuatu lah untuk diri pribadi masing-masing. Jadi kalau memang nanti ada yang perlu didiskusikan atau ingin ya ditanyakan atau divalidasi, nanti bisa langsung ke Om Irwan, karena secara tahapan itu harus dilalui dulu paling tidak 1 bulan atau 3 bulan. Setelah itu ada sesuatu lagi yang harus diberikan, diamanatkan untuk dilaksanakan, karena dari papakemnya seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga buat yang lama-lama yang masih perlu ditambal, ya ditambal, diupayakan. Karena secara syariatnya pun yang wajib itu, yang kita laksanakan wajib itu masih kurang. Kalau dikatakan pas pun belum pas, kalau dibandingkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perihal yang wajib itu pas, maka sempurnakanlah dengan yang sunnah-sunnah. Salah satunya itu yang kita di PPAI, yaitu sholat taubat. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, pesan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengenai tirakat tahun depan itu, kalau yang wajibnya kayaknya sih ringan lah. Semua hampir bisa karena siang kan kita karena kewajiban kan. Tapi nanti tirakat yang beratnya itu adalah di tarawih malamnya, karena setiap hari harus hadir di sini, kita tarawih bareng-bareng full, insyaallah full. Mungkin cuma malam pertama saja yang kita tarawih di rumah, nanti malam keduanya dan sampai malam terakhirnya insyaallah kita adakan di majelis, yaitu gunanya nanti melatih juga gitu
Kalau kita sanggup melaksanakan yang 1 bulan itu, insya Allah nanti yang setelahnya itu akan ringan langkah kita menghadiri baik malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, karena kita sudah dilatih di dalam 1 bulan itu. Tapi kalau umpamanya di dalam 1 bulan latihan itu kitanya ya menganggapnya atau tidak serius, ya insya Allah di kedepannya juga begitu juga hasilnya. Jadi gemblengan sebenarnya, itu gemblengan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu Riyadhah, nanti sekaligus ditutup dengan munajat.